Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifian Diasisworo. Saya Bagus Nurul Al-Fauzi. Saya Marisa Dwi Anggita. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan sistem yang telah kami buat, yaitu sistem kasir mall yang telah menggunakan konsep-konsep dari pemrograman berorientasi objek. Nah, sebelum masuk ke dalam codingannya, di sini saya akan menjelaskan kelas diagramnya terlebih dahulu. Di sini ada superclass, yaitu produk yang mempunyai atribut ID produk, nama produk, merek, harga, dan stok. Kemudian mempunyai metode tampilkan info, kurangi stok, get harga, get nama produk, get stok, set nama produk, dan set harga. Di subclassnya di sini ada kelas elektronik yang merupakan turunan dari kelas produk. Di sini atributnya sama dengan yang ada di kelas produk. Yang membedakan di sini ada tambahan atribut garansi dan daya listrik. Kemudian di metodenya di sini juga semuanya sama. Di subclass yang kedua yaitu ada kelas pakaian. Ini juga atributnya sama dengan yang ada di kelas produk dengan tambahan atribut, bahan, dan ukuran. Kemudian metodenya juga semuanya sama, merupakan turunan dari kelas produk. Dan yang terakhir di subclass ini ada kelas alat tulis. Di sini tidak ada yang ditambahi dari atributnya dan juga metodenya, semuanya merupakan turunan dari kelas produk. Kemudian ada kelas detail transaksi yang isinya itu ada atribut produk yang diambil dari kelas produk sini. Kemudian ada jumlah produknya. Di sini detail transaksi mempunyai metode get produk, get subtotal, dan get jumlah. Kemudian ada kelas transaksi. Di sini ada atribut pembeli yang diambil dari kelas pembeli, ini kelas pembeli. Kemudian ada list detail yang berisi list dari detail transaksi. Kemudian ada total harga. Dan di kelas transaksi ini ada metode tambah produk, get total harga, get list detail, get kasir, dan get pembeli. Nah, detail transaksi ini merupakan penghubung antara transaksi dan produk. Jadi, sebelum memasukkan ke transaksi, terlebih dahulu diinputkan di detail transaksi untuk menginputkan produknya apa dan juga jumlahnya apa, baru jumlahnya berapa, baru nanti dimasukkan ke dalam atribut transaksi di list detail ini. Kemudian ada kelas pembeli yang mempunyai atribut ID pembeli, nama pembeli, nomor HP, dan alamat. Kemudian ada metode get nama pembeli, get pembeli, dan tampilkan info. Selanjutnya ada kelas petugas kasir. Di sini ada atribut ID kasir, nama kasir, nomor HP, alamat kasir, dan mempunyai metode get nama kasir, ID kasir, layani pembeli, dan tampilkan info. Kemudian yang terakhir ini ada kelas struk pembayaran yang berfungsi untuk mencetak struk pembayaran dari sistem ini. Yang mempunyai atribut transaksi yang diambil dari kelas transaksi. Kemudian ada tanggal transaksi. Di sini cuma ada satu metode, yaitu tampilkan struk. Setelah itu kita lanjut ke dalam codingannya. Di sini kami akan menjelaskan produk.java. Yang pertama yaitu ada tag com.kasir mall, itu filenya ini produk, disimpan di folder kasir mall. Terus yang di bawahnya itu ada public abstract class produk,
itu ini kelas induk maksudnya. Terus yang di bawahnya itu ini atribut ya, ada atribut atau properti data, yang dimana itu setiap produk itu mempunyai ID produk, nama produk, terus merek, harga, stok. Yang di bawahnya itu langsung konstruktor publik produk, string ID produk. Ini itu buat mengisi produk saat apa, maksudnya ini buat mengisi produk, ini data langsung terisi gitu. Terus yang di bawahnya itu publik double get harga sama publik void set harga. Maksudnya itu di sini itu buat pembungkusan data atau encapsulation. Jadi tidak langsung ubah harga gitu, harus lewat metode. Begitupun yang ini sama yang get stock juga. Terus yang di bawahnya itu ada public void kurangi stok. Itu maksudnya itu pas metode ini kan tadi di sini itu tidak bisa diubah, itu harus melalui metode gitu kan. Nah di sini metodenya ada kurangi stok, maksudnya itu untuk mengecek stok cukup atau tidak gitu. Di sini pakai if, ulangan kan, if stok terus kurang lebih sama dengan jumlah stok kurang sama dengan jumlah gitu. Terus itu langsung LC. Terus yang itu yang di bawahnya itu ada public abstract void tampilan info. Itu setiap produk wajib punya cara sendiri menampilkan info. Nah ini itu diisi metode ditentukan di kelas anak yang di sini di kelas anak. Baik, yang selanjutnya yaitu mau menjelaskan tentang kelas elektronik Java. Nah, yang pertama itu ada pack com.cashier_mall. Itu ya kayak produk, itu sama saja. Ini itu disimpan di folder cashier mall. Terus yang selanjutnya kelas elektronik action produk. Nah ini kelas elektronik Acton itu maksudnya kelas anak gitu, kelas anak dari kelas produk itu. Terus ada yang namanya itu ini privat string garansi, privat string daya listrik. Itu encapsulation, maksudnya itu buat pembungkusan produk, pembungkusan data. Nah itu bisa nanti data hanya bisa diakses lewat konstruktor pakai getter atau setter jika ada ya kan. Terus yang selanjutnya yaitu public elektronik string ID produk, terus string nama produk, terus string merek, double harga, integer stok, string garansi, dan string daya listrik. Nah itu maksudnya yaitu, nah ini
itu konstruktornya, langsung konstruktor itu konstruktor dipanggil saat project dibuat tuh. Terus bertugas ini itu konstruktor itu bertugas untuk mengisi nilai awal atribut. Nah ini awal atribut ini kayak string, garansi gitu kan, untuk mengisi itu. Terus habis itu super dalam kurung ID produk, terus nama produk, merek, harga, stok. Nah itu buat memanggil konstruktor itu, konstruktor super, konstruktor parent, maksudnya konstruktor orang tua, buat memanggil ini itu kan atribut milik produk ya kan, ini gitu. Terus yang selanjutnya yaitu ada override, terus public void, tampilkan info. Itu maksudnya itu polymorphis method, ini metodnya gitu kan, buat apa saat dipanggil itu loh ini gitu. Terus yang selanjutnya yaitu ada yang ini tampilkan info. Maksudnya itu untuk menyederhanakan. Biasanya itu abstrak ini ini abstrak kelas atau punya metode yang di override gitu. Terus yang selanjutnya itu garansi. Ini garansi garansi daya listrik, itu atribut dari metodenya. Nah lanjut, yang selanjutnya yaitu ada pakaian .java. Seperti biasa, selanjutnya itu ada yang pertama itu pack kasir mall. Ini file ini disimpan di folder kasir mall. Terus ada kelas ini, kelas pakaian itu termasuk yaitu kelas anak dari produk. Terus yang selanjutnya yaitu kelas anak itu mewarisi ada beberapa atribut yaitu ada ID produk, terus nama produk, terus merek, terus harga, integer stok, bahan, ukuran itu kan. Nah yang di atasnya itu privat string bahan, privat string ukuran, itu atributnya ini, atribut kelas ini, kelas pakaian gitu. Terus yang selanjutnya itu ada yang ini itu konstruktor pakaian. Tadi konstruktor pakaian itu apa saja, kayak yang elektronik gitu kan, tugas untuk nilai awal gitu pada atribut produk gitu, buat ituin. Terus ada yang selanjutnya itu ada atribut dis bahan sama dengan bahan, dis ukuran sama dengan ukuran, itu atribut pakaian, maksudnya itu encapsulation gitu. Terus yang selanjutnya yaitu ada method override. Maksudnya itu metode ini mengganti metode milik produk gitu loh. Gitu. Setiap jenis produk kan bisa punya cara memiliki info yang berbeda gitu kan. Gitu. Terus yang selanjutnya yaitu menampilkan informasi pakaian. Nah, sysout, print out, ini gitu. Terus
Selanjutnya itu menampilkan stok itu, yang di bawah ini sistem sprint, terus sisa stok sama dengan stok gitu. Ini itu penutup metode, dan ini penutup kelas gitu. Sekian. Jadi, di sini ada sebuah kelas alat tulis yang merupakan turunan atau inheritance dari kelas produk, yang artinya alat tulis mewarisi semua atribut dan metode dari kelas produk, seperti ID produk, nama produk, merek, harga, dan juga stok. Lalu yang selanjutnya itu ada konstruktor. Nah, konstruktor di sini itu dipakai saat membuat objek alat tulis. Lalu super di sini itu digunakan untuk memanggil konstruktor milik kelas produk. Tujuannya supaya data produk langsung tersimpan di kelas induk. Lalu yang selanjutnya itu ada metode. Nah, metode di sini tuh digunakan untuk menampilkan informasi alat tulis seperti nama produk, harga, dan juga stok. Sini adalah kelas pembeli yang digunakan untuk mempresentasikan data seorang pembeli di sistem kasir. Nah, pada kelas ini memiliki atribut atau variabel yang berupa ID, nama, alamat, dan nomor HP pembeli. Nah, di sini tuh variabelnya menggunakan konsep encapsulation atau private, yang artinya data tersebut tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Lalu yang selanjutnya itu ada konstruktor. Nah, konstruktor ini dipanggil saat objek pembeli dibuat. Tujuannya untuk mengisi nilai awal ID, nama, alamat, dan nomor HP pembeli. Lalu yang selanjutnya itu ada getter. Nah, getter di sini digunakan untuk mengambil nilai atribut yang bersifat private. Lalu yang selanjutnya itu ada method. Nah, method ini digunakan untuk menampilkan semua data pembeli ke layar. Di sini adalah kelas sebuah petugas kasir yang digunakan untuk mempresentasikan petugas kasir dalam sistem kasir mall. Nah, pada kelas ini terdapat beberapa atribut yang berupa ID, nama, alamat, dan nomor HP kasir. Nah, pada atribut atau variabel ini menggunakan konsep enkapsulasi, yang artinya data hanya bisa diakses dari dalam kelas tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada konstruktor. Nah, pada konstruktor ini digunakan saat membuat objek kasir. Nah, untuk nilai parameternya disimpan ke dalam atribut menggunakan this. Lalu yang selanjutnya itu ada getter. Nah, pada getter ini digunakan untuk mengambil data kasir untuk menjaga keamanan data atau enkapsulasi. Lalu yang selanjutnya itu ada method. Nah, pada bagian method di sini itu digunakan untuk menampilkan seluruh informasi kasir ke dalam layar dan juga digunakan saat ingin melihat data kasir. Lalu yang selanjutnya itu ada method. Layani pembeli. Nah, pada bagian metode ini menunjukkan bahwa kasir itu melayani pembeli dan mengambil nama pembeli dari objek pembeli. Kita lanjut ke dalam kelas detail transaksi. Di sini juga telah menerapkan konsep-konsep PPO yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu ada enkapsulasi ini, privat, kemudian ada atributnya yaitu produk dan juga jumlah. Kemudian di kelas detail transaksi ini juga ada konstruktornya, yaitu mengambil dari produk dan juga jumlah. Kemudian ada metode get produk. Jadi kita bisa mengambil semua yang ada di kelas produk yang telah kita inputkan. Kemudian ada get jumlah, yaitu untuk menghitung jumlah barang yang akan kita beli. Kemudian ada metode untuk menghitung total harga, yaitu dengan cara kita ambil harga dari kelas produk yang telah kita inputkan, kemudian dikali dengan jumlah barang yang telah kita inputkan juga sebelumnya. Kemudian ada kelas transaksi. Di sini juga telah menerapkan konsep-konsep PPO yang sebelumnya, yaitu ada
enkapsulasi, kemudian ada atribut. Di atribut pembeli ini kita ambil dari kelas pembeli, kemudian atribut kasir diambil dari kelas petugas kasir, kemudian atribut list detail ini kita buat dalam bentuk list agar bisa menampung banyak detail transaksi. Kemudian ada total harga, atribut total harga. Lanjut konsep EPO berikutnya ada konstruktor. Nah, di sini konstruktornya dari kelas transaksi itu kita harus menginputkan kelas pembeli yang telah dibuat sebelumnya, kemudian ada juga kita harus menginputkan kelas kasir yang juga telah dibuat sebelumnya. Kemudian ada metode tambah produk. Di sini kita diminta untuk menginputkan produknya apa, kemudian jumlahnya berapa. Nanti di sini ada kondisi. Jadi apabila produk lebih dari atau sama dengan dari jumlah yang ingin kita beli, maka produk akan mengurangi stok dengan jumlah yang kita inputkan sebelumnya. Kemudian kita buat list detail dengan menambahkan detail transaksi, kemudian input produknya apa dan juga jumlahnya berapa, kemudian baru di total harganya, yaitu dari data harga kemudian dikali dengan jumlah yang kita inputkan. Jika kurang dari jumlah yang kita inputkan, maka akan menampilkan pesan stok tidak cukup. Lanjut ada metode get total harga, kemudian ada metode list detail ini untuk mengambil list detail transaksi, kemudian ada metode get pembeli dan ada metode get kasir. Kemudian yang terakhir adalah kelas struk pembayaran. Di sini juga sama, telah menerapkan konsep-konsep PPO, yaitu ada enkapsulasi, kemudian ada atributnya. Di sini atribut transaksi diambil dari kelas transaksi, kemudian ada tanggal transaksinya. Kemudian di sini juga ada konstruktornya, yaitu kita disuruh menginputkan kelas transaksi, kemudian tanggal transaksinya. Nah, di sini cuma ada satu metode, yaitu tampilkan struk. Di sini kita akan menampilkan struk pada umumnya, yaitu ada judulnya, struk pembayaran, kemudian tanggal pembelian, kemudian nama pembeli, kemudian nama kasir, dan daftar produk. Nah, di daftar produk ini kita gunakan looping for. Jadi kita ambil data dari detail transaksi, diinisialkan sebagai D, kemudian yang dicek itu ada di list detailnya. Apabila dalam list detail itu masih ada datanya, maka loopingan ini akan terus mengulang sampai data dari list detail itu habis. Nah, yang di outputkan di sini ada nama produk, kemudian jumlahnya, terus harga dan total harga dari produk yang kita ingin beli. Kemudian di sini menampilkan jumlah seluruh harga dari barang-barang yang telah kita inputkan. Kemudian kita langsung lanjut saja ke bagian implementasi di main.java. Jadi kita buat dulu objek pembelinya. Di sini kita kasih nama pembeli 1, kemudian input parameternya. Kemudian kita juga buat objek untuk kasir. Di sini kita beri nama kasir 2 dan juga input dari parameternya. Kemudian kita input untuk produknya. Di sini kita input produk TV
dan juga parameternya. Kemudian ada objek baju dan juga parameternya. Kemudian yang terakhir ada objek pulpen. Ini diisi dengan parameternya juga. Kemudian kasir melakukan metode layani pembeli. Nah, di sini parameternya adalah objek pembeli. Kemudian kita buat objek transaksi. Di sini kita beri nama transaksi aja. Kemudian parameternya kita isi dengan pembeli. Satu, ini yang telah kita buat tadi objeknya. Kemudian kita inputkan juga kasir dari yang objek kita buat sebelumnya. Nih. Baru kita masukkan ke metodenya, yaitu tambah produk. Ada di sini parameternya kita menginputkan produk objek dari TV dengan jumlah 1, kemudian tambah produk lagi. Kita inputkan dari objek baju dengan jumlah 3 dan kita tambah produk lagi untuk pulpen dengan jumlah 5. Nah, setelah itu baru kita cetak struk pembayaran. Kita buat objeknya, struk pembayaran, ini nama objeknya struk. Kemudian parameternya diisi dengan kelas diisi dengan objek transaksi ini. Lanjut diinputkan juga tanggal transaksinya. Baru kita panggil metode dari tampilkan struk. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Nah, ini hasil dari implementasi di dalam main. Nah, ini kasir melayani pembeli. Jadi kasir dengan ID KS001 dengan nama Andi melayani pembeli dengan nama Budi. Kemudian di sini langsung cetak struk, tampilkan struk. Nah, ini ada detail dari struk pembayarannya. Kemudian kita cek juga apakah stok dari produk-produk yang telah kita beli tadi berkurang. Nah, ini kita coba langsung cek. Nah, setelah kita inputkan ini, cek stoknya. Kita coba lihat hasilnya apakah berkurang. Nah, di sini ternyata berhasil berkurang ya produknya. Yang tadinya itu ini TV tadi kita inputkan stoknya itu 5, kemudian dibeli 1, sekarang jadi 4. Kemudian pakaian stoknya tadi awal kita inputkan 10, kemudian dibeli 3 jadi sisa 7. Kemudian pulpen stok awalnya kita inputkan 50, kemudian dibeli 5, jadi sisanya tinggal 45. Nah, cukup sekian penjelasan dari sistem yang telah kami buat ini. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai sistem kasir mall. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.